Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita bersyukur jika hari ini kita kembali dipertemukan Tuhan dalam ibadah keluarga atau yang seringkali kita pakai sebagai ibadah Patuwen. Dan hari ini kita kembali beribadah di tengah keluarga kita masing-masing. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Engkau senantiasa mendampingi kami dalam setiap pekerjaan dan pelayanan kami. Engkau senantiasa memberkati kami, dan Engkau senantiasa juga memberikan kesehatan kepada kami, kesukacitaan, sehingga kami menjadi bersyukur senantiasa menjadi anak-anak Tuhan. Kami akan merenungkan bagian dari firman-Mu. Engkau berikan kepada kami hikmat untuk kami bisa memahami dan kami bisa terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari kitab Yunus pasal yang kedua. Saya membacakan untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Yang demikian yang tertulis di dalamnya. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikian pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa meluangkan waktu untuk membaca, merenungkan, terlebih menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan menolong kita semua. Amin. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tema ibadah pada hari ini adalah anugerah Allah untuk Yunus. Latar belakang dari bacaan kita hari ini yang oleh Lai diberi judul dalam berikutnya itu doa ucapan syukur Yunus, sebenarnya berdasarkan dari sebuah cerita. Saya tahu bahwa kota Niniwe adalah ibu kota Asyur. Nah, bangsa Asyur ini adalah bangsa yang sangat dimusuhi dan dibenci oleh bangsa Israel. Lokasi dari kota Niniwe itu berada di timur laut Mesopotamia, yaitu di Sungai Tigris. Nah, konon diceritakan bahwa Tuhan sedang menyuruh Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Misi yang dibawa oleh Yunus adalah
memberitahukan kepada penduduk di kota itu bahwa mereka akan dihukum. Namun Yunus berusaha untuk lari dari mandat ini begitu. Sebab dalam diri Yunus bahwa kota ini tidak hanya sekedar jahat begitu. Dan memang bahwa kota ini adalah kota yang tersulit yang harus didatangi oleh Yunus dari kota-kota yang lain yang pernah dia datangi. Tidak hanya sekedar bahwa kota ini terdiri dari orang-orang yang jahat, tetapi sebenarnya ada luka batin kepedihan dalam hatinya. Sebab bangsa Asyur itu dalam pikirannya Yunus adalah bangsa yang pernah mengalahkan bangsanya, bangsa Israel, yaitu sekitar 722 sebelum Masehi begitu. Nah, konon diceritakan bahkan ke-10 suku Israel yang dibuang dari daerah masing-masing seluruhnya dimusnahkan dan tidak pernah terdengar lagi. Nah, bacaan kita hari ini Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, diingatkan bagaimana Yunus telah diselamatkan oleh Allah dari kedalaman laut yang sangat mendasar begitu. Tadi dalam bacaan di tengah-tengah dunia orang mati begitu. Dan konon memang bagian yang paling dalam merupakan daerah yang diyakini gambaran berada dalam dunia orang mati dan orang-orang Israel kuno, tempat yang berada di bawah laut itu yang kapan hari pernah saya sampaikan disebut dengan Sheol atau Hades itu. Nah, di tempat itu Yunus menyampaikan doanya. Dia secara manusia mengalami kesepian dan kesunyian dan merasa dirinya itu jauh dan terpisah secara jasmani dan rohani dengan Allah. Lokasi itu yang sangat dalam, yang tentu sangat jauh dari bait Allah. Tapi dalam kondisi apapun juga saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, doa-doa Yunus tercermin, tersirat begitu bahwa Allah tidak merasa jauh dari orang-orang yang dipilihnya. Allah pasti mendengar setiap doa-doa dari orang-orang yang telah dipilihnya. Sehingga Yunus juga memiliki kekuatan hati begitu. Ada jiwa yang dikuatkan, ada kekuatan Roh Kudus yang membangkitkan jiwanya sehingga dalam ayat yang ke-9 kalau saya baca ulang, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Nah, disinilah ada keyakinan yang kuat dalam dirinya. Dan keyakinan itu kemudian dia ungkapkan untuk memuliakan nama Tuhan. Saatnya nanti yang pertama dilakukannya adalah ucapan syukur. Inilah tanda-tanda orang yang dipulihkan imannya dan gerakan Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan setiap orang. Nah, catatan yang terpenting untuk kita semua Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dari kisah ini adalah doanya Yunus tidak panjang, tetapi dia ungkapkan dengan kesungguhan. Curahan hati yang dengan kesungguhan itu terungkap dengan kejujurannya. Kalimat-kalimat yang keluar dari mulut yang bersumber dari lubuk hati yang paling dalam memancarkan inti hati nurani yang sejati. Nah, ada 3 hal yang kita cermati dalam doanya. Yang pertama,
Yunus berdoa dengan kesungguhan hati. Yang tadi saya sebutkan dengan kejujurannya dan tidak bertele-tele, yang to the point begitu. Dalam doa Yunus tadi juga berjiwakan pengampunan dosanya. Ada esensi kesadaran akan kesalahannya. Dan yang ketiga adalah ada ucapan syukurnya. Tanda orang yang beriman. Tanda orang yang mengungkapkan dengan kejujuran, tidak ada yang ditutupi. Tanda orang yang beriman, dia mengungkapkan pertobatannya dengan mengakui segala dosanya. Tanda orang beriman, ada pengharapan yang pasti nyata sehingga ucapan syukur juga ini bagian dari doanya. Nah, saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, dalam kondisi yang seolah-olah jauh sekalipun kita di mana kita berada, dalam kondisi penyesalan atas perbuatan kita yang salah, kata kuncinya yang menyerah kepada Tuhan. Karya Allah akan merestorasi kehidupan kita. Dan saat kita mengungkapkan kepada Tuhan, 3 hal yang harus dipegang teguh. Dengan kesungguhan, jiwa pengampunan dosa, serta ucapan syukur. Biar ini menjadi kekuatan kita semua untuk melanjutkan kehidupan pemberian Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Berikanlah kepada kami ya Tuhan kekuatan, kemampuan, motivasi yang benar untuk menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami Tuhan, keluarga kami, suami istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, tetangga-tetangga kami, jemaat kekasih-Mu Tuhan, dalam setiap persoalan yang dihadapinya, yang terbaik yang Kau berikan. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk pandemik COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan berkenan untuk menghentikan penyebarannya. Engkau lenyapkan virus ini Tuhan melalui orang-orang yang sudah Engkau pilih. Berikanlah kesadaran kepada kami ya Tuhan untuk juga ikut menopang dalam proses ini. Dalam proses karya Tuhan untuk menyelamatkan dunia ini. Malam hari ini kami akan mengisahkan jiwa dan raga kami, yang berdoa untuk keluarga kami yang tidak bersama-sama dengan kami saat ini, yang sedang berada di luar kota, yang sedang bekerja, yang sedang menuntut ilmu, yang sedang bepergian. Lindungi mereka Tuhan. Kepadamu ya Tuhan, kami juga memohon ampun. Kepadamu ya Tuhan, kami memohon kekuatan. Kepadamu ya Tuhan, kami memohon segalanya. Amin.